Malam semuanya, balik lagi bareng gue, Breo. Malam ini gue bakal cerita tentang sebuah kisah yang dialami seorang pengemudi ojek online. Kisah ini terjadi suatu malam ketika itu hujan lebat. Di sebuah jalan yang katanya tidak pernah bisa ditemukan di peta manapun. Jadi siapkan diri kalian, kita masuk ke ceritanya. Namanya Bayu, seorang pengemudi ojek online yang seperti biasa sering bekerja hingga larut malam. Malam itu hujan deras mengguyur kota, membuat jalanan menjadi sepi. Ketika Bayu bersiap untuk pulang, tiba-tiba ia mendapatkan satu permintaan perjalanan. Lokasinya cukup jauh, menuju ke sebuah desa yang asing baginya. Meski ragu, Bayu menerimanya karena bayaran yang ditawarkan cukup tinggi. Setelah Bayu mengikuti petunjuk di aplikasi beberapa kilometer, dia menyadari jalanannya kok jadi makin sepi ya. Gak ada lampu jalan, cuma pohon besar kiri kanan. Ketika hampir sampai di titik tujuan, aplikasinya tiba-tiba berhenti bekerja. Jalanan tiba-tiba berubah menjadi berbatu, gelap, dan licin. Tapi Bayu tetap melanjutkan perjalanan. Sampai beberapa menit kemudian, Bayu sampai di sebuah persimpangan. Tapi anehnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada rumah. Tidak ada lampu jalan. Hanya kabut tebal yang menyelimuti jalan. Bayu mencoba menghubungi pelanggan. Tapi tiba-tiba sinyal handphone hilang. Saat Bayu memutuskan untuk membalik arah, ia melihat sesuatu di ujung jalan buntu. Di sana ada sosok bayangan yang berdiri diam. Bayangan itu terlihat seperti sosok yang memakai jubah hitam panjang. Awalnya Bayu mengira itu mungkin hanya warga sekitar. Tapi saat Bayu mendekat untuk bertanya, bayangan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Seolah-olah terserap dalam kabut. Bayu mulai panik dan merasa tidak nyaman. Ia buru-buru mencoba memutarbalikkan motornya. Tapi tiba-tiba mesin motornya mati. Tidak peduli berapa kali Bayu mencoba menyalakan motornya, tapi tetap tidak bisa. Suasana di saat itu semakin sunyi. Hanya terdengar suara hujan dan gelagar petir di kejauhan. Akhirnya Bayu memutuskan untuk berjalan sambil mendorong motornya. Namun, setiap kali Bayu melangkah, ia seperti ada yang mengawasinya. Suara langkah kaki lain terdengar mengikuti. Ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di belakangnya, sosok jubah hitam itu berdiri kembali. Kali ini lebih dekat. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri diam dan menunduk. Dengan panik, akhirnya Bayu berlari meninggalkan motornya. Dia berlari sekuat tenaga. Bahkan dia berlari tanpa arah. Hanya mengikuti insting untuk menjauhi tempat itu. Namun, Bayu merasa dia seperti hanya berputar-putar. Jalanan yang ia lalui seperti berulang-ulang. Membawa kembali Bayu ke tempat yang sama. Tak lama kemudian, di keputusasaannya, akhirnya Bayu melihat sebuah cahaya kecil dari kejauhan.
Bayu langsung berlari ke arah cahaya itu tanpa berpikir panjang. Bayu langsung mengetuk rumahnya. Lalu seorang pria tua membuka pintunya. Memandang wajah Bayu dengan tatapan khawatir. Lalu pria tua itu bertanya, "Kamu dari jalan buntu itu ya? Cepat masuk sebelum dia datang lagi." Di dalam rumah itu, pria tua tersebut menjelaskan bahwa jalan buntu itu memang angker. Banyak orang yang tersesat dan tak pernah kembali. Sosok berjubah hitam yang Bayu lihat adalah penghuni jalan itu, yang suka menyesatkan siapapun yang melewati jalan tersebut. Pagi harinya, pria tua itu mengantarkan Bayu keluar dari area tersebut. Anehnya, motor Bayu tiba-tiba sudah berada di depan rumah pria tersebut. Padahal Bayu yakin malam itu Bayu meninggalkan motornya karena panik. Bayu berterima kasih kepada pria tua itu dan berjanji tidak akan memasuki area itu lagi. Hingga kini, Bayu sering bermimpi tentang pria berjubah hitam. Dan setiap hujan mengguyur, Bayu selalu merasa seperti ada yang mengawasinya. Seolah-olah sosok itu masih mencari. Jadi itulah cerita malam ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat kalian yang punya cerita atau pengalaman yang ingin dibagikan, boleh share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Curahan Misteri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Breo, pamit.